Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang terus Allah berikan kepada kita tanpa pernah berhenti walaupun sesaat, terutama nikmat yang paling besar iman Islam. Alhamdulillah juga nikmat lainnya begitu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita banyak yang terus bersyukur dan diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, sampai pada seluruh umatnya. Juga kita semua yang hadir di malam ini di kajian online ini, dimudahkan Allah senantiasa untuk istiqomah dalam menjalankan segala sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kembali Allah mempertemukan kita dalam salah satu kegiatan rutin kita, kegiatan thalabul ilmi, kegiatan kajian ilmu yang insya Allah ini adalah sebuah kegiatan yang Allah ridhoi, Allah cintai, dan juga semoga kegiatan kita ini tidak hanya menambah ilmu dan wawasan kita tentunya tentang keislaman, tapi juga menjadi wasilah bertambahnya terus segala amal soleh kita di hadapan Allah yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru kita semua, guru saya Ustadz Nuri Sajudullah. Syukur jazakallah Ustadz yang telah kembali hadir bersama kami semua di Masjid Asyifa secara online untuk memberikan inspirasi ilmu untuk kita semua khususnya yang akan dibahas bersama beliau yaitu tentang sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Juga ucapan terima kasih pada para jamaah sekalian, jamaah Asyifa, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Terima kasih pada para guru besar yang turut hadir dan juga keluarga besar Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga keluarga besar beberapa fakultas di Unpad tentunya yang turut hadir bersama kami di sini dan juga kepada siapapun kaum muslimin yang muslimat yang memiliki akses untuk bergabung. Semoga pertemuan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kelak memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan kita dengan sama-sama niatkan lillahi taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang akan dibahas pada malam hari ini, seperti yang sudah dipublikasikan bahwa ini adalah pertemuan yang ketiga untuk kita mengkaji Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Untuk jamaah yang mengikuti dari pertama sampai dengan saat ini mungkin masih ingat ya, di kajian yang pertemuan yang pertama bersama Ustadz Ihsan kita disampaikan beberapa alasan dan urgensi kenapa kita harus mengkaji Sirah Nabawiyah, mengapa kita harus mengetahui bagaimana perjalanan, perjuangan, dan pengorbanan yang mulia Rasulullah SAW di dalam hidupnya untuk menyampaikan syiarnya, dakwahnya hingga sampai kepada kita semua. Di situ disampaikan dengan jelas beberapa alasan, poin-poin yang penting untuk kita pahami kenapa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah. Lalu pada pertemuan yang kedua, kita masih ingat Ustaz menyampaikan tentang bagaimana pola kehidupan Rasulullah dari semenjak beliau dilahirkan sampai dengan usia-usia remaja begitu. Dan juga bagaimana kejadian-kejadian yang Allah takdirkan mengikuti kehidupan Rasulullah. Salah satunya Ibu Halimah Asyadiyah yang menyusui Rasulullah yang awalnya hidupnya secara kekurangan barangkali gitu ya, ekonominya kekurangan, tetapi semenjak memulai hidup bersama Rasulullah, menyusui beliau, berbagai keberkahan mengikuti beliau, berbagai macam kehidupan yang baik muncul begitu seiring dengan kehidupan bersama Rasulullah dan sampai kepada pendidikan-pendidikan yang Allah berikan di masa tumbuh kembangnya Rasul, bagaimana proses edukasinya dan bagaimana ilmu-ilmu yang didapatkannya dan juga sampai kepada bagaimana Rasul kesehariannya atau pekerjaannya dari kecil itu menggembala kambing yang ternyata apa-apa yang dilewati oleh Rasulullah di masa kecil itu menjadi cikal bekal yang luar biasa untuk beliau kelak menjadi seorang pemimpin dunia begitu, menjadi seorang Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kepada pertemuan yang ketiga
bersama guru kita. Sekali lagi Ustaz Ihsan, hatur nuhun atas kehadirannya. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Dan malam ini mari kita lanjutkan bersama untuk menyimak Sirah Nabawiyah bersama guru kita. Waktu dan medianya Ustaz Ihsan kami persilakan. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, semoga semua sehat walafiat, keluarganya selalu Allah jaga, dimudahkan urusannya, diberkahi rizkinya, dan semoga malam ini kita diberikan ilmu bermanfaat yang menambah iman, meningkatkan amal, menumbuhkan cinta, dan mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Masih tentang perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita niatkan kajian sirah ini sebagai bentuk dari aplikasi Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim. Setiap sholat kita minta dibimbing ke jalan yang lurus, dan jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Mereka itu orang-orang yang diberikan nikmat. Pertama adalah para nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, dan sholihin. Jadi kajian sirah nabawiyah sebenarnya adalah bentuk dari cara kita menjemput hidayah yang selalu kita minta. Bimbing kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Mudah-mudahan kajian sirah ini mendekatkan kita kepada nikmat yang sudah Allah berikan ke orang-orang sebelum kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bapak Ibu, di pertemuan terakhir seperti yang tadi disampaikan Pak Adri, bahwa pembahasan kita baru sampai ke masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang dimensi keluarga dalam dalam perjalanan uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini penting karena rumah tangga bagi seorang nabi atau bagi kita secara umum, ya, menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan saat diamanahi sebuah tugas yang besar. Waktu Nabi Adam ditakdirkan sebagai khalifah di muka bumi, yang Allah takdirkan beliau turun ke bumi itu dengan keluarga, dengan Siti Hawa. Jadi saat Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi,
ternyata saat Nabi Adam turun ke bumi, beliau itu memimpin istrinya, bukan sebuah negara dengan ratusan juta rakyat, tapi seorang istri dalam sebuah rumah tangga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Seolah ini memberi makna bahwa institusi atau wadah Nabi Adam menjadi khalifah pertama adalah keluarga, menjadi khalifah dalam rumah tangga. Sebagai cerminan, pengelolaan keluarga akan menjadi cerminan dalam pengelolaan sebagai pimpinan di luar sana, sebagai seorang khalifatullahi fil ardi. Ya. Sehingga Allah takdirkan Nabi kita berumah tangga sebelum beliau menerima wahyu, supaya track record beliau dalam berumah tangga juga sudah dikenal jauh sebelum diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berumah tangganya bukan setelah jadi nabi, tapi sebelum jadi nabi juga beliau sudah berumah tangga. Dan ini menurut saya makna yang penting ya, bahwa Allah menakdirkan beliau menikah sebelum jadi nabi, bukan bukan setelah jadi nabi. Nah, eh, sebelum beliau berumah tangga, tentu ada perjalanan menuju ke arah sana, di mana pertemuan dengan Khadijah radhiyallahu anha juga perjalanan yang dilewati dengan bersih, bukan sebuah pernikahan hasil dari salah pergaulan atau karena sebuah kecelakaan, tapi pertemuan yang dibangun berdasarkan visi, kriteria, dan sifat-sifat. Jadi malam ini insya Allah tema kita kita kasih judul, apa judulnya ya? Dari rumah menuju kenabian, begitu ya. Setelah masa muda, temanya dari rumah menuju kenabian. Saya izin untuk share script. Dari rumah tangga menuju pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan makna ini sebetulnya ada dalam doa yang biasa kita baca untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum kita minta dijadikan sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa, imam bagi orang-orang yang muttaqin, kita minta agar diberikan pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata. Urutannya demikian. Dimulai dari keluarga yang qurrata a'yun, ya. Persisnya dimulai dari pasangan yang qurrata a'yun, dilanjutkan dengan keturunan yang qurrata a'yun, berakhir sebagai imam bagi orang-orang yang muttaqin. Rabbana hablana min azwajina, pasangan, wa dzurriyyatina, keturunan, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar jadikan kami orang yang bertakwa, tapi next level, jadikan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Sehingga peran keluarga dalam kepemimpinan, apalagi memimpin orang yang bertakwa, ini menjadi sebuah eh, apa namanya, tahapan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi apa, menjadi pemimpin ketika sisi domestiknya tidak apa, tidak suportif dan tidak kondusif, jelas akan berat luar biasa gitu.
Tetapi ketika urusan domestik dan rumah tangganya itu menenangkan, jadi sebuah safe base, tempat pulang yang aman, sekeras apapun dinamika yang terjadi di luar rumah, ada tempat berpulang dan pelabuhan yang aman untuk mengecas jiwa sehingga bisa melanjutkan tugasnya sebagai khalifah fil ard di luar rumah gitu. Ini doa yang begitu luar biasa, makna yang begitu dalam eh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita kasih judul malam ini dari rumah menuju kenabian. Dari qurrata a'yun menuju kepemimpinan. Dari pasangan dan keturunan yang harmonis dan akur menuju leadership yang excellent ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan sebelumnya kita sampaikan bagaimana situasi di kota Mekah yang betul-betul eh, kacau ya. Kacau dalam arti bukan secara keamanan, karena kalau secara keamanan wa amanahum min khauf. Mekah itu diberikan aman. At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang dimaksud dengan hiruk pikuknya, kekacauannya adalah kekacauan dalam eh, cara pandang, world view-nya, dan cara berpikir terhadap masalah ketuhanan. Yang ini selalu menjadi akar permasalahan eh, di dunia. Akar masalah itu selalu bermulai ketika la ilaha illallah ditinggalkan. Sehingga Nabi di tengah kekacauan dan hiruk pikuk kesesatan jahiliyah kota Mekah seperti benang kusut yang mulainya harus dari mana begitu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah untuk memulainya dari mengembalikan manusia dalam mengilahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Mengembalikan ke tracknya, menuhankan Tuhannya, bukan lagi menuhankan selain penciptanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagai pembuka dari ayat Al-Quran, mengembalikan manusia kepada Tuhan. Karena kalau tidak mulai dari sana, kalau tidak dimulai dari la ilaha illallah, eh, manusia punya banyak pikiran, beda kepala, beda kecenderungan, beda orientasi, dan akhirnya tarik ulur kepentingan satu dengan yang lainnya. Akhirnya, ya satu-satunya tempat untuk menenangkan kekacauan tersebut sebagai safe base-nya adalah rumah. Ya. Doa tadi, ini doa yang begitu luar biasa. Sehingga pribadi yang baik, mudah-mudahan bisa membentuk rumah tangga yang baik. Ketika rumah tangga yang baik semakin masif, mudah-mudahan bisa membentuk masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik, kemudian berlanjut, mudah-mudahan bisa melahirkan pemerintahan yang baik. Ya. Dari pemerintahan yang baik, mudah-mudahan bisa memunculkan negara yang baik. Dari negara yang baik, mudah-mudahan bisa menjadi nomor satu di kancah peradaban dunia. Jadi, mungkin yang kita lakukan sederhana, tapi ketika cita-citanya besar dan luar biasa, maka pahala dari Allah juga insya Allah berlipat ganda. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin yang kita lakukan adalah perbaikan diri supaya keluarga saya juga jadi baik, dengan cita-cita mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin peradaban, imaman lil muttaqin. Ya, jangan apa namanya? Imaman lil muttaqin ini maknanya bukan hanya jadi presiden di Indonesia gitu ya, karena orang bertakwa bukan cuma di Indonesia. Imaman lil muttaqin juga bukan sekedar jadi Pak RT dan Pak RW, karena orang bertakwa bukan cuma di RT dan di RW kita gitu. Imaman lil muttaqin ini kalau diluaskan maknanya menjadi pemimpin orang bertakwa di seluruh dunia.
Kalau doa ini dibaca oleh seluruh muslim di Indonesia, ya tidak menutup kemungkinan Indonesia kemudian menjadi guru dan teladan bagi seluruh orang bertakwa di dunia. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan balik lagi ke belakang, ternyata dimulai dari rumah sebagai inkubator peradaban. Dari pribadi yang baik ke rumah tangga yang baik, dari rumah tangga yang baik ke masyarakat yang baik, dari masyarakat yang baik ke pemerintahan yang baik, dari pemerintahan yang baik ke negara yang baik, dari negara yang baik mudah-mudahan menjadi pemimpin peradaban di dunia, insya Allah. Cita-cita boleh besar, amal kita ya melihat yang jauh, melangkah yang sesuai dengan kaki kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita, kemudian di tengah kekacauan ini disakinahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran seorang Khadijah radhiyallahu anha. Pasangan menjadi tempat berlindung paling aman, litas kunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litas kunu ilaiha. Tapi bagaimana ceritanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ya sebelum beliau menikah, bisa berumah tangga dengan Khadijah, padahal waktu itu sebelum sebelum berumah tangga dengan Rasul, waktu itu masih punya suami. Jadi dalam catatan takdir, Khadijah yang waktu itu masih punya suami, suami Khadijah itu ada dua, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami yang ketiga dari Khadijah. Dalam catatan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Khadijah ini istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di kenyataan, ya, yang saat itu masih terjadi, ya, masa depannya Khadijah adalah istri Nabi. Tapi kalau kita sebagai pelaku sejarah waktu itu, bagaimana ceritanya Khadijah menjadi istri Nabi, padahal Khadijah waktu itu masih punya suami, gitu ya. Ini kalau kita misal, kalau kita hidup zaman itu dan kita dibocorkan tentang takdir. Kalau kita kan melihatnya dari belakang, saat takdir itu sudah jadi peristiwa nyata, sudah jadi kenyataan. Tapi kalau kita diberitahu tentang masa depan hari ini, bahwa ini jodohnya adalah Khadijah, padahal Khadijahnya masih punya suami. Kita akhirnya bertanya-tanya, ada apa nanti dengan Khadijah, ada apa dengan suaminya, gitu. Sampai akhirnya, ya, dua suami Khadijah itu meninggal dunia, Atik Al-Makhzumi dengan Abu Halah At-Tamimi. Dan pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah pada awalnya bukan pertemuan yang eh, apa mengarah kepada rumah tangga. Jadi interaksi yang berawal dari hubungan profesional berlanjut ke hubungan yang lebih personal, berlanjut ke hubungan rumah tangga. Mungkin padanannya kisah eh, rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran adalah eh, saya izin untuk share screen ayat Al-Qur'annya ya, karena Allah eh, ketika menceritakan kisah Nabi Musa itu banyak sekali persamaan dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara personal ya, khususnya kehidupan personal banyak persamaannya. Dan dalam kisah rumah tangga Nabi dengan Khadijah, kalau kita baca surat ke-28, surat Al-Qasas, ini banyak kemiripannya. Betul-betul mirip luar biasa. Kalau boleh disebut, kisah dalam Al-Quran, seorang calon nabi yang diceritakan em, sedang mencari istri, bertemu dengan istri, itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, oh, tidak diceritakan Nabi Yusuf itu akhirnya beristrikan Zulaikha, gitu ya.
cerita kelanjutan apakah Nabi Yusuf akhirnya jadi suami Zulaikha itu nggak ceritanya nggak ada dalam Al-Quran. Sementara cerita seorang nabi yang perjalanan bertemu dengan istrinya diangkat itu cerita Nabi Musa. Dan kalau kita lihat mirip sekali ceritanya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama tentang sifat calon istrinya, sifat calon istri Nabi Musa dengan sifat calon istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di ayat ke-23 misalnya, Khadijah itu berusaha, ya, berbisnis. Calon istrinya Nabi Musa juga bekerja, mencari nafkah. Eh, Memang pekerjaannya saja yang berbeda, mata pencahariannya saja yang berbeda. Kalau calon istrinya Nabi Musa itu penggembala domba, sementara calon istrinya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang saudagar yang berniaga. Dan eh, kata calon istrinya Nabi Musa, kami tidak akan memberi minum domba kami sebelum para penggembala domba itu bubar dari mata air. Maknanya, walaupun kami sama-sama cari nafkah dengan yang lain, walaupun kami bekerja dengan yang lain, walaupun kami berusaha dengan yang lain seperti yang lain berusaha, eh, kami berdua tetap menjaga hubungan, ya, menjaga jarak dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Di ayat ke-23. Saat Nabi Musa sampai ke sumber air negeri Madian, Nabi Musa menemukan di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan Nabi Musa melihat di belakang orang itu ada dua wanita yang sedang menghambat ternaknya, ya, melarang dombanya untuk minum dari mata air, padahal dombanya kehausan. Kata Nabi Musa, kenapa kalian menahan? Kenapa kalian menghambat ternak untuk minum? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak akan meminumkan ternak kami sebelum penggembala itu bubar dan memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami orang tua yang telah lanjut umurnya. Jadi seorang wanita, dua orang wanita dalam Al-Quran diceritakan bekerja mencari nafkah karena orang tuanya sudah sepuh, orang tuanya sudah tua, gitu. Telah lanjut umurnya. Dan ini jadi dalil kalau ada pertanyaan, apakah boleh perempuan bekerja? Eh, Al-Qasas ayat 23 yang jadi jawabannya. Gitu ya. Kemudian, apa persamaan dengan calon istrinya Nabi Muhammad SAW? Saya membayangkan saat Nabi membaca kisah Nabi Musa di surat Al-Qasas ini, Nabi seperti dejavu, gitu ya. Kok mirip kisah Nabi Musa mencari jodoh dengan kisah Rasulullah SAW bertemu dengan jodohnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, eh, ketika seorang Khadijah berniaga, beliau sangat dikenal sebagai sosok wanita yang betul-betul menjaga interaksi dengan lawan jenisnya. Bukan seorang wanita yang karena hartanya berlimpah, karena pergaulannya luas, akhirnya nggak jaga jarak dengan lawan jenis. La nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Sampai akhirnya Khadijah di zaman jahiliyah sebelum wahyu turun punya satu julukan yang luar biasa. Julukannya wanita suci, At-Tahirah. Dan kesuciannya Khadijah bukan karena beliau masih perawan, karena keperawanan tidak otomatis suci juga. Mungkin ada yang masih perawan tapi pergaulannya tidak dijaga, ya. Eh,
cium-ciuman, berdua-duaan, pegang-pegangan, dan segala macam. Walaupun mungkin tidak sampai kehormatannya itu direnggut, tapi Khadijah yang sudah bersuami 2 kali, kemudian menjadi seorang janda, julukan At-Tahirah itu nggak hilang, wanita suci. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniaga dengan Khadijah di usia 22 tahun, 3 tahun sebelum menikah dengan Khadijah. Dan 3 tahun ini dari 22 sampai ke 25 ya, kurang lebih sekitar 3 tahun, masa-masa Nabi membangun reputasi Al-Amin di mata Khadijah, khususnya di mata Khadijah. Memang sebelum bekerja sama dengan Khadijah sudah dikenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dipercaya. Ya. Tapi eh, setiap orang mungkin punya punya standar tersendiri. Mungkin di luar sana dia bisa dipercaya, tapi di perusahaan Khadijah belum teruji. Jadi katanya, kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Ini kita POV-nya atau perspektifnya adalah perspektif Khadijah. Ya. Jadi CV-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata orang, kata orang, kata orang Al-Amin. Khadijah sendiri belum mencoba, belum belum menguji. Dan orang yang tergesa-gesa biasanya memuji sebelum menguji, ikut memuji padahal belum pernah menguji, belum dites tapi sudah muji duluan. Khadijah bukan tipe yang seperti itu. Khadijah radhiyallahu anha kemudian merekrut Rasul, bermudharabah dengan Rasul, menjalin kerjasama, dan nah, kalau dalam kisahnya Nabi Musa, padanannya adalah ayat ke-24. Fasaqo lahuma. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk kedua wanita tersebut. Kalau Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulullah SAW membawa dagangan Khadijah untuk dipasarkan di Jazirah Arab dalam perjalanan Rihlatash Syita'i was-Saif. Gitu. Kemudian kembali ke kisah Nabi Musa. Kemudian Musa kembali ke tempat yang teduh dan berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku sangat memerlukan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbisnis dengan Khadijah itu memberikan keberkahan dalam eh, perusahaan Khadijah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi punya kecerdasan yang begitu luar biasa dalam masalah berniaga. Sampai istilah kita hari ini apa ya? Rasulullah itu seorang market maker, sosok yang bisa menciptakan pasar. Jadi kalau berhenti di satu kabilah, kabilah itu bisa jadi pasar yang baru. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat di satu tempat, gitu ya, di satu komunitas, di satu suku, maka Nabi bisa menjadikan suku itu sebagai pasar baru, pasar yang baru, bukan pasar baru, pasar yang market yang baru. Seorang market maker. Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Kelebihannya apa? Perjalanan Rihlatasy Syita'i was-Saif itu perjalanan yang membutuhkan waktu tempuh cukup lama, sehingga dalam perjalanan Nabi sudah bisa menjual barangnya, mendapatkan untung, dan nggak perlu lama di tujuan, beliau sudah bisa kembali lagi. Mungkin ilustrasinya begini ya, sebagai pendekatan. Analoginya begini. Kalau saya punya 10 gerobak
bakso misalnya. Ya. Saya punya 10 gerobak bakso dan 10 tim, 10 pedagang bakso keliling. Ada seorang tukang bakso, tim saya yang baru jam 10, dia sudah pulang karena baksonya sudah habis. Tapi habisnya bukan dimakan sama dia, ya, habisnya itu dijual gitu. Dan yang lain itu baru habis maghrib, baru pulang isya. Sementara yang satu ini jam 10 sudah pulang, jam 12 sudah habis. Nah, akhirnya karena punya kemampuan yang luar biasa, yang satu ini ditambah volume apa gerobaknya supaya lebih banyak omsetnya. Gitu. Jadi tumbuh trust dari Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kredibilitas dari kredibilitas yang begitu luar biasa. Nggak lama Rasulullah dalam perjalanan sudah mendapatkan keuntungan dan keuntungan. Nah, padanannya dalam kisah Nabi Musa, dua wanita yang dibantu oleh Nabi Musa itu biasanya mereka pulang ke rumah agak sore karena nunggu penggembalanya bubar dulu, baru mereka ngasih minum dombanya. Tapi kali ini karena dibantu, ditolong oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa laki-laki bisa berdesak-desakan dengan laki-laki lain. Dombanya sudah minum, dikembalikan ke pemiliknya, dua perempuan tadi, dan akhirnya dua penggembala perempuan ini pulang ke rumah lebih cepat. Pulang ke rumahnya lebih awal. Yang biasanya pulangnya malam atau sore, sekarang siang sudah pulang. Dombanya sudah kenyang. Ya, airnya juga sudah sudah full embernya. Jadi bapaknya juga nanya. Bapaknya bingung. Teh, Neng, Mbak, kok sudah pulang lagi? Kok sudah sudah di rumah? Biasanya sore, biasanya malam. Dan ya kita bisa bayangkan pertanyaan ini muncul walaupun di Al-Quran tidak diangkat ya. Karena di ayat berikutnya, di ayat ke-25, datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu sambil berkata, Bapakku memanggilmu karena ia ingin memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Gitu. Ayat 25 itu menyiratkan pesan bahwa saat mereka pulang, bapaknya nanya, kok bisa lebih cepat? Iya, tadi ada yang nolong. Siapa yang nolong? Biasanya juga nggak ada yang nolong. Nggak tahu, tadi ada laki-laki yang luar biasa, orangnya baik. Dan biasanya kita nunggu, ngantri, karena ditolong, ya akhirnya kita bisa pulang cepat. Kata bapaknya, oh kalau ada orang baik, panggil dan kasih balasan. Jangan biarkan orang baik nggak mendapatkan apresiasi dari kebaikannya. Supaya tetap semangat mensyukuri kebaikan, bersyukur itu bisa menambah. La in syakartum la azidannakum. Supaya orang semangat berbuat baik, maka harus disyukuri dan diapresiasi. La in syakartum la azidannakum. Jangan sampai kebaikan hilang di masyarakat gara-gara kebaikan kurang mendapat apresiasi. Nah, ini nilai yang diajarkan Bapak kepada dua anak perempuannya. Panggil dia. Di masyarakat yang egois, ini kan masyarakatnya masyarakat egois, yang penting ternak saya dulu, yang penting domba saya dulu, yang penting onta saya dulu, yang penting punya saya dulu. Urusan ada perempuan di belakang jadi penggembala domba, lah sudahlah, dia di belakang saja, nanti setelah kita. Nah, di masyarakat yang egois seperti ini, kalau ada yang membantu dan menolong, harus diapresiasi, kata bapaknya, supaya dominan orang-orang yang baiknya. Akhirnya perempuan ini datang, salah seorang. Kalau tadi yang ditolong dua, sekarang yang datang satu. Dan ya malu-malu datangnya, malu-malu jalannya, pasti malu-malu juga ngomongnya. Yang tadi kita sampaikan ya,
bahwa sifat malu tidak hilang walaupun sudah sering ber bergaul dan berinteraksi mencari nafkah di luar rumah. Bagaimana dengan kisah Nabi Muhammad SAW ini? Apa kalau layar sekarang di split jadi dua gitu. Split screen sebelah kanan itu kisah Nabi Muhammad saat bertemu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan sebelah kiri layar kita kisah Nabi Musa saat bertemu dengan istrinya. Kemudian filmnya berjalan bersamaan. Kok mirip ya? Kok ada persamaannya? Gitu. Kalau dalam kisah Nabi Muhammad SAW yang tadi kita sampaikan, biasanya sekian bulan baru pulang. Biasanya lama baru pulang. Ini Rasulullah bawa dagangan, nggak lama sudah pulang lagi. Kok bisa cepat pulang? Ya sudah laku. Uangnya mana? Ini uangnya. Dan lebih barokah. Nah, kisah ini diceritakan oleh asistennya Khadijah radhiyallahu anha, namanya Maisarah. Khadijah punya tangan kanan namanya Maisarah, seorang laki-laki. Jadi catatan pentingnya Maisarah itu laki-laki, gitu ya. Jadi AA Maisarah bukan Teteh Maisarah. Maisarah membersamai Nabi dan beliaulah yang cerita kepada Khadijah, majikannya, tentang apa saja yang dia lihat dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cerita-cerita Maisarah itulah yang menimbulkan rasa penasaran dari Khadijah tentang pemuda yang satu ini. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Khadijah kemudian eh, punya ketertarikan, dan ketertarikan itu tersampaikan kepada eh, sahabatnya, namanya Nafisah binti Munayyah. Nafisah binti Munyah. Dan obrolan antara Khadijah dengan Nafisah, kalau Nafisah ini perempuan ya. Obrolan dengan Nafisah ini menyiratkan kalau Khadijah itu ada kehendak dan ada keinginan untuk menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nafisah sebagai teman Siti Khadijah pintar menangkap sinyal tersebut. Pintar menangkap sinyal bahwa Khadijah itu ada kecenderungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eh, apa namanya? Yang menginisiasi pernikahannya adalah pihak istri, pihak perempuan. Nah, kita balik lagi ya. Kita geser ke screen sebelah kanan, layarnya di split screen. Geser layar sebelah kanan tentang bagaimana Al-Quran menggambarkan pernikahan Nabi Musa yang menjadi dejavunya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Musa diundang. Tujuan diundang lihat ziyaka ajroma sakaitalana, memanggil kamu untuk memberikan balasan karena engkau memberi makan ternak kami. Punten, Bapak Ibu, ayat ke-25 ini menjadi rujukan bahwa kalau ada volunteer, kalau ada sukarelawan yang membantu dengan niat tulus, kemudian tiba-tiba ada orang yang berterima kasih untuk memberi sesuatu, apakah boleh mengambil atau ya yes, tekedah tekedah, abi mah ikhlas. Tadi ngabantosan lagi ikhlas, yes tekedah gitu. Atau boleh untuk mengambilnya. Misalnya kita bantu ngedorong mobil mogok tanpa diminta. Mobil orang mogok, kemudian kita dorong, gitu, sampai mobilnya maju dan nyala. Atau motor mogok, kemudian kita bantu step pakai kaki, sampai ke bengkel. Atau ya apapun bentuk bantuannya yang sifatnya sukarela. Dan setelah itu dia eh, ingin berterima kasih dengan memberikan sesuatu. Kisah ini menjadi rujukan bahwa orang tulus ketika diapresiasi, maka dia boleh untuk menerima
eh, balasan atas perbuatannya. Liyajziyaka ajrama saqaita lana. Bapakku memanggilmu karena ingin membalas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Jawaban Nabi Musa, gaskeun. Jawaban Nabi Musa, ayo kita berangkat. Apa yang akan diberikan balasan oleh bapaknya? Ini menarik. Dan apa balasannya nggak disebut. Apakah balasannya itu apa uang atau balasannya itu apa nggak disebut gitu. Ternyata balasannya bukan bukan sesuatu yang sepele. Balasannya adalah berumah tangga dengan putrinya. Kisah seperti ini kisah yang begitu luar biasa. Mengingatkan kita ke kisah apa eh, kisah seorang pemuda yang makan buah apel, padahal apel itu jatuh dari sebuah kebun dan kebunnya ada pemiliknya. Dia sudah makan, baru nyadar ini apel pasti ada pemiliknya. Dan saya nggak tahu pemiliknya ridho nggak kalau apelnya saya makan. Akhirnya dicari pemilik buah apelnya, ketemu, ya sebutlah namanya Haji Haji Apel gitu ya. Karena Pak Haji ini banyak pohon apelnya, luas kebun apelnya. Pak Haji, ini apel punya Pak Haji jatuh. Terus, tadi apelnya saya makan. Terus, saya minta izin Pak Haji untuk menghalalkan apel yang sudah saya makan. Pak Hajinya, pemilik apelnya ini kagum. Kata beliau, saya halalkan tapi dengan catatan, dengan syarat dan ketentuan. Saya halalkan kalau kamu mau menikahi putri saya. Wah, ada pemuda salah makan, minta dihalalkan, malah dipaksa untuk masuk ke jenjang pernikahan. Mimpi apa ini? Tapi jangan bahagia dulu, kata Pak Hajinya. Karena anak perempuan saya itu, dia buta, dia tuli, dia bisu, dan dia lumpuh. Waduh, gara-gara segigit makanan, masa depan jadi berantakan. Ya, harus mengurus pasangan yang pesakitan. Pikir, pikir, timbang, timbang. Tapi daripada repot di akhirat karena nggak dapat halal, ya sudahlah, bismillah. Lebih baik repot di dunia. Sah, sah. Akad nikahnya sah. Sampai akhirnya setelah akad nikahnya sah, dia dipersilahkan ke kamar. Pas masuk kamar kaget. Karena istrinya itu bangun, menyambut, menjawab salam, dan bisa mendengar. Kaget lah, tanya lagi ke mertuanya. Apa benar ini istri saya? Benar itu istrinya. Katanya lumpuh. Iya. Katanya buta. Iya. Katanya tuli. Iya. Katanya bisu. Iya. Tapi kok bisa bangun? Bisa dengar suara saya? Bisa ngejawab? Bisa melihat? Kata mertuanya, dia lumpuh kalau diajak jalan ke tempat maksiat. Dia tuli kalau mendengarkan hal yang Allah larang. Dia bisu kalau bicara yang tidak benar dan tidak diridhoi. Dia buta kalau melihat yang diharamkan oleh Allah. Seorang pemuda sepertimu yang menjaga kehalalan rizkinya, menjaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, sangat layak dinikahkan dengan putriku yang sangat menjaga anggota tubuhnya dari sesuatu yang haram. Itulah istrimu. Walhamdulillah. Pemuda itu namanya Nu'man. Nah, pemuda itu namanya Sabit. Dari pernikahan ini lahirlah putranya namanya Nu'man bin Sabit. Nu'man anaknya Bapak Sabit. Dan Nu'man bin Sabit ini adalah Abu Hanifah. Seorang ulama besar, imam mazhab pertama yang lahir dari orang tua yang betul-betul menjaga perutnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi ke cerita Nabi Musa dan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kemudian ketemu dengan orang tuanya. Setelah ngobrol dengan bapaknya, cerita-cerita, ta'aruf, kenalan, kata
bapak dari dua perempuan ini, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah, karena negeri Madian ini negeri yang jauh dari jangkauan Fir'aun dan tidak ada perjanjian kerjasama ekstradisi. Jadi Anda selamat di sini. Najauta minal qaumiz zalimin. Engkau sudah aman. Di ayat ke-26, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Pak, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita. Ini mirip seperti kalimatnya Khadijah radhiyallahu anha waktu merekrut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil Nabi sebagai seorang yang bekerja untuk Khadijah, menjadikan Nabi sebagai partnernya Khadijah, bekerja untuk Khadijah untuk kepentingan perusahaan Khadijah. Istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Dua sifat yang dimiliki oleh Nabi Musa saat direkrut oleh eh, calon mertuanya, dan dua sifat yang memang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat direkrut oleh Khadijah radhiyallahu anha. Al-qawiyyu dan al-aminu, kuat dan bisa dipercaya. Jadi reputasinya dikenal sebagai orang. Dari mana tahu kuat? Tahu kuat karena, oh, ternyata baru lari dari Mesir. Oh, ternyata walaupun baru datang ke Madian, tapi nggak capek buat nolong orang lain. Biasanya kalau kita baru pulang, kemudian diminta tolong, baru pulang ke rumah, kemudian diminta tolong untuk pergi ke warung sebentar. Ah, ya, jalan sendiri. Gitu ya. Ini dari Mesir ke Jordan, lari, baru nyampe langsung nolong. Itu kan tanda fisik yang kuat. Baru pulang kerja, kemudian anak minta jalan-jalan, naik motor keliling komplek dan seterusnya. Ayo bismillah, itu tanda kuat gitu ya. Orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dari mana wanita ini memberikan penilaian bahwa Nabi Musa itu bisa dipercaya? Al-Amin. Dari cara berinteraksi dengan lawan jenisnya, waktu nolong, waktu membantu, tulus dan bukan modus. Gitu ya. Jadi kalau bisa dipercaya dalam interaksi dengan wanita, insya Allah bisa bagi seorang laki-laki, insya Allah bisa dipercaya dalam banyak hal. Karena ujian terberat bagi seorang laki-laki adalah wanita, begitu ya. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Nah, begitu juga dalam eh, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu anha, dimulai dari pihak Khadijah sendiri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika saya ingin sini ya, saat Khadijah mendapatkan laporan dari Maisarah tentang kecerdasannya, kemudian kelihayannya, kejujurannya, integritasnya, eh, salah satu kisah yang disampaikan Maisarah ini saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernegosiasi, transaksi. Ya, biasanya kalau lagi di pasar, eh, adu tawar gitu. Seberang mang 100.000. Wah, tuh, mahal ting 100.000 mah. 50.000 ya tuh ditawar meh ngalanggan gitu. Ah, tuh Bu, 50.000 mau layak untung nah. Tiri tuna oge sekian gitu. Wah, mual lah gitu. Biasa adu tawar. Sampai akhirnya biasanya pedagang pakai sumpah. Demi Allah, Bu, tiri tuna wae 80.000 demi Allah. Ngan 10.000 biasa gitu ya. Adu tawar seperti itu. Dan saat Nabi adu tawar, Maisarah memperhatikan sampai si calon customernya itu minta supaya Nabi bersumpah dengan Lata dan Uzza.
atuqsimu billata wal uzza, engkau siap bersumpah dengan Lata dan Uzza supaya saya yakin memang harganya sekian. Kata Nabi, ma abadtuhuma hatta uhlifa bihima. Saya bukan penyembah Lata dan Uzza, dan untuk apa saya harus bersumpah dengan keduanya? Kata orang Cimahi, kata orang Bandung, DHTK. Daek heug teu kajeun. Mau dibeli silahkan, enggak juga enggak masalah. Dan kisah ini menarik bagi seorang Khadijah, karena dialog seperti ini menunjukkan kekuatan Nabi dalam memegang prinsip walaupun harus kehilangan customer. Nabi tidak mengorbankan value yang diyakininya hanya untuk mengumpulkan keuntungan semata. Dan itu menarik bagi seorang Khadijah, seorang laki-laki yang punya prinsip, seorang laki-laki yang eh, tidak apa, tidak sekedar profit oriented sampai mengorbankan nilai-nilai yang diyakini. Sehingga seorang Khadijah yang juga sama-sama bukan penyembah berhala menemukan banyak kesamaan dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kesamaannya bukan secara finansial, tapi kesamaannya murni dari visinya, dari akhlaknya, sehingga kalau membandingkan antara julukan Khadijah dengan julukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kombinasi maut, ya. Kombinasi dahsyat antara Al-Amin dengan At-Tahirah, antara laki-laki yang bisa dipercaya dengan perempuan yang bisa menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Rasulullah Al-Amin, Khadijah At-Tahirah. Rumah tangganya adalah rumah tangga yang paling ideal sebagai rujukan, paling terbaik sebagai rujukan. Jadi, eh, kalau menilai harta memang jomplang, ya, antara Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara nasab sama-sama mulia, secara akhlak sama-sama istimewa, secara karakter sama-sama agung. Gelarnya Al-Amin dan At-Tahirah. Nah, eh, kalau di kisah Nabi Musa tadi kita lihat dalam surat Al-Qasas bagaimana eh, apa ya, Nabi Musa itu diminta untuk bekerja, tapi Bapak Ibu, kita kembali dulu ke ayat Al-Quran ya sebagai rujukan utamanya. Anaknya minta kepada bapaknya, Pak, angkat Musa sebagai pekerja. Jadikan Musa sebagai orang yang bertugas untuk menggembalakan domba kita. Bapak Ibu punten. Kalimat ini kalau diucapkan ke orang yang mereka nggak tahu asal usulnya, mungkin biasa. Tapi kalimat ini diucapkan setelah mereka ngobrol dan tahu asal usulnya Nabi Musa. Maka ketika Musa mendatangi bapaknya dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, artinya mereka tahu kalau Nabi Musa ini adalah putra mahkota, anak angkat Firaun, tinggal di istana dengan semua fasilitasnya, yang tunjuk sana tunjuk sini, ya, seperti lagu Bento gitu ya, gampang untuk mendapatkan sesuatu. Sekarang direkrut untuk menjadi seorang pekerja penggembala domba, bertugas ngambil air dan seterusnya. Ngegejlik, kata orang Sunda, jomplang antara CV-nya dengan pekerjaan yang tersedia. Jomplang antara gelar pendidikannya dengan lowongan pekerjaannya. Nah, jadi pertanyaan ketika Nabi Musa ditawari lowongan kerja seperti ini, beliau tidak menolak. Karena dalam doa sebelumnya Nabi Musa pernah, ya, di ayat ke-24, aku sangat memerlukan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Sangat memerlukan, fakir.
Kondisi fakir inilah yang seringkali membuat, kondisi terdesak inilah yang seringkali membuat orang dengan kualifikasi tinggi rela untuk menerima pekerjaan yang mungkin dalam pandangan manusia itu tidak bergengsi. Seorang penggembala domba, putra mahkota jadi penggembala domba. CV-nya luar biasa, gelarnya mentereng, tapi lowongan kerja yang tersedia ya seadanya. Ini karena fakir. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kalau S1, S2, dan S3, tapi kemudian lowongan pekerjaannya tidak linier, ya, mungkin ini gambaran kondisi bahwa masyarakat dalam keadaan yang fakir, gitu. Dalam keadaan yang perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Diambil oleh Nabi Musa, dan ya kita bisa melihat dari sudut yang lain, perspektif bahwa Nabi Musa sosok yang tawadu dan tidak gengsi dalam bekerja. Yang penting punya uang, yang penting bisa hidup, yang penting bisa cari nafkah. Diambil oleh Nabi Musa. Oh, dan ternyata, ini uniknya, antara proposal yang diajukan oleh putrinya dengan pesan yang disampaikan oleh bapaknya, itu berbeda. Bapak Ibu silahkan bandingkan kalimat ini ya. Wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena orang yang paling baik untuk dipekerjakan adalah yang kuat dan dapat dipercaya. Ayat 27, proposalnya itu kemudian berubah redaksinya. Bapaknya bilang kepada Nabi Musa, aku ingin menikahkanmu dengan putriku, salah seorang dari putriku, dengan mahar engkau bekerja denganku 8 tahun, atau kalau 10 tahun, maka itu kebaikan darimu. Anaknya nggak minta dinikahkan, anaknya minta pekerjakan, tapi bapaknya minta Nabi Musa untuk kalau mau nikah gitu. Ini pelajarannya ada banyak ya. Di antara pelajarannya, seorang ayah yang sangat sensitif dengan kebutuhan biologis putrinya, sehingga walaupun putrinya itu nggak minta nikah, tapi bapaknya paham, oh, putri saya sudah mulai menyebut-nyebut laki-laki, sudah mulai memuji eh, sosok pria dengan sifat kuat dan bisa dipercaya, mungkin putri saya sudah waktunya untuk dinikahkan. Jadi apa disampaikan oleh mang layarnya itu pernikahan. Padahal proposalnya bicaranya tentang pekerja. Ini juga gambaran obrolan antara Khadijah dengan Nafisah. Nafisah temannya Khadijah saat ngobrol gitu. Gimana eh, bisnis, gimana perusahaan? Ah, perusahaan bagus sekarang. Oh gitu, gimana? Kan sekarang lagi ya kalau krisis misalnya gitu ya. Kan sekarang yang lain juga agak turun. Kok bisa? Iya, ini sejak Muhammad bergabung di perusahaan saya, omset langsung naik, profit itu langsung meningkat, eh, investasi returnnya sangat tinggi, dipuji-puji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kalau yang lain sebelum-sebelumnya, eh, direktur marketing itu omsetnya sekian, tapi setelah sekarang direktur marketingnya Muhammad, ini luar biasa, dipuji-puji. Sampai akhirnya Nafisah lah yang menyampaikan dan menangkap sinyal dari Khadijah tersebut dan menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pesan yang sama. Walaupun redaksinya tidak persis sama seperti ini ya. Redaksinya dari Nafisah, wahai Muhammad, ala tatazawwaj? Nggak mau nikah nih. Gitu. Usia sudah 25. Eh, kapan nikah? Mau nikah kapan? Nggak nikah nih. Kata Nabi, ya, waman yuzawwijuni. Memang siapa yang akan menikahkan saya? Memang perempuan mana yang mau menikah dengan saya?
Kata Nafisah, ya gimana kalau ketemu dengan perempuan yang urusan masalah harta nggak usah jadi pikiran. Dia akhlaknya baik, dia orangnya luar biasa, eh, ya bagus, ya dipuji-puji oleh Nafisah. Sampai Nabi bertanya balik, Man, ini kita lagi ngobrolin siapa? Wanita mana yang sedang kau ceritakan, wahai Nafisah? Kata Nafisah, ya gimana kalau nikah dengan Khadijah? Gimana kalau menikah dengan Khadijah? Ini mirip seperti kalimat ini uridu an unkihaka. Saya ingin menikahkan engkau. Jadi ada ada mang layarnya, kita ada peran pihak ketiga yang menjadi penengahnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awatar dohia, memangnya Khadijah ridho mau kalau menikah dengan saya? Nabi nanya ke Nafisah. Kata Nafisah, ya saya tanya dulu ya. As'aluha. Saya coba, kita tanya dulu Khadijahnya mau atau tidak. Padahal Nafisah sudah menangkap sinyal dari Khadijah bahwa Khadijahnya itu mau, tapi Nafisah bisa mempresentasikan, menyampaikan dengan cara yang sangat elegan, sehingga tidak terkesan Khadijahlah yang menginginkan. Tetap ada di posisi yang diinginkan. Tetap ada di posisi yang pertanyaan itu muncul dari laki-laki dulu. Memangnya mau gitu Khadijahnya? Ya, kita tanya dulu. Nah, dalam kisahnya Nabi Musa, proposal pernikahan itu datang dari pihak perempuan juga. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Kemudian maharnya adalah eh apa istilah kita sekarang ya? PKWT. PKWT selama 8 tahun atau kalau mau disempurnakan 10 tahun juga bagus. Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat Bapak dan Ibu ke HRD, bisa disampaikan begitu ya. PKWT-nya jangan 2 tahun. Sekalian 8 tahun. Tapi syaratnya harus menikah dengan anaknya HRD. 8 atau 10 tahun. Fa'in atmamta ashran famin indik. Kalau engkau mau menyempurnakan sampai 10 tahun, itu kebaikan dari sisimu. Wa ma uridu an asyukka alaik, satajiduni insya'allahu minas salihin. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan kembali ke rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, dimulai dari karakter Al-Amin dengan At-Tahirah bertemu, dari kisah Nabi Musa, Al-Qawi, Al-Amin bertemu dengan dua orang wanita yang mereka mencari nafkah, mereka bekerja, tapi mereka bisa menjaga interaksi dengan lawan jenis. Visi dan akhlak sebagai modal utama pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau urusannya hanya sekedar syahwat, ya, kalau hanya sekedar syahwat, tentu di Makkah itu masih banyak perempuan yang usianya sebaya dengan Nabi, yang mungkin secara apa namanya, secara, dan kalau kalau Nabi Musa, maaf, kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau, ya, eh, selama 0 sampai 25 tahun, kalau kalau tuduhan orang-orang yang benci kepada Islam itu benar, 0 sampai 25 tahun tentu berlumuran dengan amoralitas, ya. Nggak bisa menjaga interaksi dengan lawan jenis begitu. Tapi 0 sampai 25 tahun beliau dikenal sebagai sosok yang betul-betul bisa menjaga diri di saat kebutuhan biologis dan libido sedang tinggi, tapi ternyata menikah dengan seorang Khadijah, janda berusia 40 tahun, 15 tahun di atas Nabi. Ini kan sesuatu yang membantah tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis.
Nah, ini yang tadi kita sampaikan, keberanian mengambil inisiatif yang tepat. Khadijah menawarkan diri melalui perantara terpercaya Nafisah binti Munayyah. Kalau dalam kisah Nabi Musa, Bapak Ibu, apa hikmahnya Allah menakdirkan Nabi Musa tidak menikah dengan Bani Israel? Atau menikah misalnya karena sebagai putra mahkota, Allah tidak kenapa, apa hikmahnya Allah tidak menakdirkan Nabi Musa dengan orang Mesir? Namanya anak raja, anak Firaun gitu ya. Oh, saya pengen dengan perempuan itu. Rada herang eta mah, rada bodas, rada jangkung eta mah rada saya pengen dengan itu. Atau dengan Bani Israel. Tapi Nabi Musa menikahnya bukan dengan orang Mesir dan juga bukan dengan orang Bani Israel. Nabi Musa menikahnya dengan orang Madian yang notabene Madian itu adalah Jazirah Arab. Jadi nabinya Bani Israel, istrinya orang Arab. Ini kan kalau orang Yahudi ngeh, kalau orang Bani Israel nyadar begitu. Tentunya kebencian kepada orang Arab itu bisa diminimalisir karena nabi rujukan mereka saja istrinya orang Arab. Ya, mungkin buat kita nggak terlalu relate dan relevan gitu ya. Tapi buat orang Yahudi dengan orang Arab itu memang ada semacam apa? Ada semacam urusan yang belum selesai. Gesekan yang wallahu alam bisawab dimulai dari zaman awalnya gitu ya. Atau mungkin syaitan saja yang memanas-manasi persaingan dan kompetisi antara Bani Israel dengan Bani Ismail dari bapak yang sama tapi dari ibu yang berbeda. Padahal hubungan hubungan Ismail dengan Ishak dengan Ismail dengan Yakub semua baik-baik saja. Biasanya yang heboh itu yang di bawahnya, bukan yang di atasnya. Gitu ya. Bapaknya sih baik-baik saja saling mendoakan, tapi kadang pendukung pengikut itu yang rada heboh. Gitu ya. Nah, eh, ada harmoni di balik perbedaan profil. Jaraknya memang jauh, 15 tahun. Tapi hal yang menarik adalah, walaupun usia Khadijah sebagai perempuan itu lebih senior, secara kedewasaan Rasulullah itu lebih matang. Biasanya kan kalau laki-laki perempuan umurnya sama, katanya perempuan lebih dewasa. Gitu. Nah, dalam rumah tangga Nabi, Nabi lebih muda, tapi Nabi lebih dewasa. Kemudian eh, sebelumnya Khadijah itu sebagai pemilik modal dan Rasulullah yang mengelola harta Nabi, harta Khadijah. Jadi secara usia di atas, Rasulullah di bawah. Secara harta Khadijah di atas, Rasulullah di bawah. Dan sekarang berumah tangga, Rasulullah sebagai imamnya, Khadijah sebagai makmumnya. Pertanyaannya adalah, apakah mudah orang yang sebelum menikah tadinya di atas, setelah menikah, sekarang dia di bawah? Apakah mengubah mental yang tadinya biasa saya bos sebagai perusahaan pemilik perusahaan gitu ya. Saya senior secara usia. Setelah berumah tangga, oh, dia pemimpin saya. Mengubah posisi itu nggak gampang, Bapak Ibu. Yang tadinya di atas kemudian berubah jadi di bawah, yang tadinya dia di bawah kemudian dia jadi atasan kita, itu nggak gampang. Berat, bahkan iblis pun gagal. Iblis gagalnya di sini. Beliau lama di surga, beliau sebagai gurunya para malaikat di sana, tiba-tiba datang pendatang baru, anak kemarin sore yang diciptakan hari Jumat. Kemudian semua makhluk surga disuruh untuk sujud ke nenek moyang kita. Dan iblis menolak. Gitu. Jadi eh, dahsyat Khadijah radhiyallahu anha dipilih oleh Allah sebagai istri Nabi. Ujiannya juga dahsyat.
apa yang kita sampaikan malam ini mungkin sebagai muqaddimah eh, ya tentang sekilas tentang rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Pak Adri. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali bagaimana ternyata pertemuan Rasulullah bersama istri beliau, istri Khadijah, diawali dengan terkesannya Siti Khadijah dengan integritas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW melalui bagaimana beliau menjalankan amanah berupa perdagangan yang dimiliki oleh Khadijah dan dijalankan oleh Rasulullah SAW sampai akhirnya terjadilah sebuah pernikahan yang mengawali rumah tangga beliau dengan Siti Khadijah. Dan Ustaz juga sudah menyampaikan relevansinya tadi dengan kisah yang dinukil Al-Quran, yaitu kisah Nabi Musa bagaimana beliau bertemu dengan istrinya begitu. Baik, kita ada waktu sampai ya barangkali 10 menit ke depan. Para jamaah sekalian silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau disampaikan di pedalam, mangga silakan. Saya boleh bertanya? Silakan. Punten saya kamera. Assalamualaikum Pak Iya, Ustadz. Prof. Eh, ini Assalamualaikum terkait doa sebetulnya ya. Sebagaimana yang Nabi Musa alaihissalam saat sangat lapar itu memohon kepada Allah itu langsung ya, ingin diberi makanan kan begitu ya. Saat ya berteduh di bawah pohon itu. Nah, itu yang mungkin ya, apakah itu pernah ya Rasulullah itu berdoanya banyak yang secara umum gitu ya. Memang ada juga yang khusus ya. Saat menghadapi perang Badar kan, kalau tidak menang ya Islam bisa eh, habis gitu dari permukaan bumi. Nabi itu mohon agar dimenangkan seperti itu. Nah, tapi hal-hal yang katakanlah sepertinya kecil gitu, lapar gitu ya. Mungkin hal-hal yang kecil atau barangkali ingin motor ya seperti itu. Nah, kan sebagian ulama sufi kan tidak terlalu menganjurkan gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana mensikapi hal seperti itu? Tapi dalam pengalaman juga hal yang kecil kalau kita mohon kepada Allah dan itu penting ternyata juga memang dikabulkan gitu. Nah, ini terkait dengan tata cara berdoa barangkali ya. Ya, hal yang sangat kecil, lapar, minta makan kepada Allah gitu, seperti itu. Terima kasih. Baik, mangga. Sama-sama. Eh, Sejauh yang saya fahami, ya, wallahu alam bisawab, eh, kita bisa merujuk ke ayat tentang doa di dalam Al-Quran sendiri. Salah satunya ini mungkin yang ya, jadi sapu jagat lah istilah kita. Bahwa dalam urusan dunia pun kita diajarkan untuk minta ke Allah, bukan cuma akhirat saja. Bukan cuma urusan akhirat, urusan surga, urusan hisab diringankan, itu kita minta ke Allah. Tapi urusan dunia juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepadaku dalam urusan dunia ini kebaikan. Gitu. Ya, urusan dunianya baik, urusan akhiratnya juga baik. Kemudian bagaimana kalau urusan dunia baik itu dirinci, di apa namanya, didetilkan gitu sampai ke yang kecil-kecil. Dan saya menemukan satu riwayat ya, mohon maaf belum ditampilkan. eh Walaupun sendalnya putus gitu. Ya Allah, sendal saya putus, saya pengen beli, saya perlu sendal baru ya Allah. Ya Allah, garam di apa namanya? Garam di dapur sudah habis ya Allah, saya perlu garam baru. Tapi bukan berarti tring tiba-tiba ada garam baru, enggak gitu. Karena
Doa itu tujuannya dua. Pertama, doa hajat. Yang kedua, doa ibadat. Doa hajat itu doa menyampaikan kebutuhan. Doa ibadah itu doa menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak bisa apa, yang kita nggak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi eh, hal sekecil apapun yang menurut manusia remeh, tapi semuanya kembali ke Allah. Semuanya diadukan ke Allah, semuanya disampaikan ke Allah. Dan itulah yang apa namanya, yang akhirnya menguatkan hubungan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar ataupun kecil, semuanya urusannya dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejauh yang saya pahami, tidak ada salahnya kalau kita meminta hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, sifatnya sepele, sifatnya remeh. Bahkan Nabi juga mengajarkan, ya, ada sahabat yang punya hutang, gelisah, bingung, dari mana bayar cicilan, ya, KPR 20 tahun lagi, 15 tahun dari, sementara ekonomi tidak baik-baik saja. Nabi ajarkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu konteks doanya karena apa? Karena berhutang, gitu. Ada lagi sahabat yang manyun, diam, termenung, bengong di masjid. Nabi masuk masjid, padahal belum waktunya, masih lama azan. Kenapa kau di masjid? Ini ya Rasulullah, doh. Dia bayar cicilan ya Rasulullah. Mau jatuh tempo tapi uangnya belum ada. Dan Nabi mengajarkan doa, doa supaya tidak riut mikiran cicilan. Gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal dan seterusnya. Jadi eh, mau yang ya Allah kuota atau CF, ya Allah listrik pada, ya Allah tolong, ya Allah, semuanya melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang besar ataupun yang apalagi yang besar, apalagi yang besar begitu ya, termasuk yang kecil. Itu mungkin wallahu alam bishawab. Wallahu alam bishawab. Nah, atau non, Pak Ustaz. Sami Mang. Siap. Mohon maaf masih di mute ya. Silakan Jamal, apakah masih ada yang mau ditanyakan barangkali terkait dengan kisah yang Ustaz sampaikan pada malam hari ini? Izin Ustaz mungkin sebelum ditutup barangkali karena tidak ada pertanyaan, mungkin boleh sedikit barangkali bisa disampaikan karena tadi kan memang belum masuk ke ranah kegiatan atau aktivitas Rasulullah bersama Khadijah dalam berumah tangga Ustaz ya. Tapi Ustaz baru menyampaikan poin-poin tentang hal penting yang disampaikan tadi. Apakah ada satu kisah barangkali Ustaz yang bisa disampaikan sebelum kita lanjutkan di bulan yang akan datang tentang satu kejadian yang mungkin mengandung hikmah atau inspirasi mungkin tentang kehidupan Rasulullah bersama Khadijah yang bisa menginspirasi kita semua menjadi teladan Ustaz. Masih di mute Ustaz? Baik. Pertama, ya, keteladanannya tadi dalam membangun rumah tangga itu prosesnya harus benar. Itu juga keteladanan begitu ya. Jadi eh, kalau bangunan pondasinya itu tidak di apa? Saya izin untuk share screen ayatnya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Ayatnya memang tentang membangun masjid, tapi redaksinya tidak spesifik menyebut masjid. Jadi di surat At-Taubah ayat 109. Apakah orang yang mendirikan bangunan? Afaman assasa bunyan. Bunyan itu artinya bangunannya. Apakah orang yang mendirikan bangunan? Memang konteks ayatnya tentang masjid, tapi pilihan diksinya Allah tidak menyebut masjid. Sehingga eh, ini umum sifatnya.
Apakah orang yang mendirikan bangunan di atas takwa kepada Allah dan keridhaan itu yang baik? Atau orang yang mendirikan bangunannya, aman assasa bunyanahu, orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Jangan sampai membangun bangunan rumah tangga, tapi pondasinya bukan pondasi takwa dan mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan sampai eh, berumah tangga karena kecelakaan. Berumah tangga karena daripada ketahuan sama tetangga terus saya kawinkeun weh. Nah, gitu. Ini apa teladan yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan persiapan pra pernikahan mungkin begitu ya. Ini satu. Maka aplikasinya bagaimana? Ya aplikasinya mungkin bagi anak dan cucu kita eh, pastikan memilih berdasarkan kriteria sifat yang yang betul-betul eh, selaras dengan agama lidiniha. Karena pernikahan ya karena Rasulullah menyebut karena empat: hartanya, nasabnya, keturunannya, eh, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga, teladan yang kedua adalah ketika terjadi perbedaan latar belakang, Khadijah bisa menyesuaikan dirinya. Istilah kita apa? Batu turun kesik naik, gitu ya. Khadijahnya yang turun, Rasulullahnya yang naik. Gitu. Sebagai seorang suami yang usianya lebih muda, tapi beliau suami dan imam, maka beliau yang naik. Penyesuaian dan adaptasi ini memang bukan hal yang mudah ya rasanya, gitu. Sehingga butuh satu kufu, sekufu itu sejauh yang saya pahami tujuannya untuk memperpendek waktu dalam beradaptasi. Karena kalau tidak sekufu, adaptasinya lebih lama. Gitu. Kalau yang satu terbiasa bicara kencang, sementara yang satu itu kaget kalau ada orang lain bicara kencang, eh, sampai akhirnya terbiasa satu sama lain butuh butuh adaptasi panjang. Kalau yang satu biasa apa? Biasa dengan pengeluaran puluhan triliun misalnya, sementara yang satu biasa dengan pengeluaran puluhan ribu. Nah, jomplang itu yang membuat adaptasi jadi lama gitu ya. Ya, sekufu antara Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, teladan yang juga bisa kita ambil dari awal rumah tangga Nabi tadi bahwa eh, apa namanya adat istiadat itu jangan sampai menghalangi sebuah kebaikan. Kalau memang ada kebaikan yang bisa didapatkan, meskipun mungkin masyarakat tidak terbiasa, tapi agama memberikan ruang. Misalnya, ya tadi begitu ya. Memang nggak biasa kalau perempuan yang mengejar duluan, itu kan adatnya laki-laki dulu, gitu. Laki-laki yang mengejar. Tapi kalau memang ada maslahat dari pihak perempuan yang mengejar, dari pihak perempuan, pihak wanita yang menginisiasi, dan agama juga membolehkan, why not? Gitu. Kenapa, kenapa tidak? Nah, mungkin kalau masih ada umur dan masih ada kesempatan, ya, pertemuan berikutnya kita akan lebih intens dalam dalam apa dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya begitu. Setelah setelah jadi suami istri, kemudian setelah punya anak, setelah punya mantu, gitu. Dinamika dalam rumah tangganya itu akan seperti apa? Eh, Insya Allah, mungkin bulan depan gitu ya kalau masih ada umur. Insya Baik, Allah, Insya Allah. baik. Terima kasih Ustadz untuk waktunya pada malam hari ini dan kita sudah tiba di penghujung kegiatan kajian pada malam hari ini. Izin Ustadz sebelum ditutup untuk seperti biasa memimpin doa untuk kita semua. Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustadz. Sekali lagi kami sampaikan untuk ilmu yang disampaikan kepada kami semua pada malam hari ini. Dan semoga menjadi kisah yang penuh makna di antara kita semua dan di sekitarnya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk dapat rezeki berupa pemahaman dan pemahamannya. Baik, para jamaah sekalian, kita sudah tiba di penghujung kegiatan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Dan kita tutup kegiatan malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.